Shalom, selamat pagi saudara-saudari di dalam Kristus. Tuhan memberkati kalian semua, tidak kira di manapun kalian berada. Topik khotbah minggu ini adalah pembebasan yang sempurna. Manusia selalu menginginkan kebebasan, namun manusia tidak menyadari kebebasan sempurna bukanlah terlepas dari kekangan peraturan atau dengan memberontak. Malah ianya dinikmati dengan hidup dalam kebenaran iman. Dengan itu, marilah kita lihat apa yang Paulus katakan tentang pembebasan sempurna. Sebelum kita ke sesi pujian sembah dan khotbah, di sini saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, marilah kita memberi untuk kerajaan Tuhan melalui persepuluhan dan pemberian syukur. Anda boleh menyumbang melalui bank transfer secara atas talian, Sarawak Pay atau Duit Now QR. Senarai bank dan e-wallet yang terlibat adalah seperti yang tertera pada skrin anda. Pihak gereja mengucapkan terima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kalian semua dengan penuh berkelimpahan. Yang kedua, kita akan mengadakan program doa puasa sempena Hari Malaysia dimulai dari 12 hingga 16 September. Perkara doa boleh anda muat turun dari laman Facebook Hope Sparrow. Dan untuk mengakhiri program doa puasa tersebut, mari kita mengikut mesbah doa gabungan bersama sidang lain di Hope Kuching Central, Jalan Dogan pada 16 September pukul 8 malam. Sekian sahaja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Haleluya, selamat pagi semua. Anda bersedia bersama saya memuji Tuhan pada pagi ini, amen? Mari kita terus siapkan hati kita, karena Tuhan akan mencurahkan kuasa-Nya ke dalam kamu dan saya, amen? Haleluya. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia,
Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Engkaulah Raja segala raja atas kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Haleluya Tuhan. Tuhan pada hari ini Tuhan, biarkan Engkau terus mencurahkan roh Engkau Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan, memberikan penyembuhan, memberikan Tuhan kemenangan atas setiap kehidupan kami, memberikan kami roh yang baru Tuhan, roh yang membangkitkan Tuhan, roh yang memberikan kemenangan Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Bapak, ini kerinduan kami pada hari ini Tuhan, biar kehadirat Engkau terus memenuhi kami, memenuhi hati kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan terus dekat kepada Engkau Tuhan. Haleluya Lord Jesus. Biarkan roh Engkau berhembus dalam hati kami, memberikan berhembus Tuhan, memberikan kami penerobosan yang baru Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup memenuhiku,
roh Engkau terus mengalir dan mengalir dalam hati kami Tuhan, berbicara kepada kami Tuhan. Engkau berbicara kepada kami melalui firman Engkau Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, kehidupan yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kami terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini Tuhan, hanya kami minta dalam nama Yesus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sangat bersuka cita dapat berjumpa dengan kalian semua secara online. Namun saya tetap mau mendorong setiap kalian untuk mengikuti kebaktian di gereja juga, karena adalah sesuatu yang indah dan menyegarkan untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan bersekutu di rumah Tuhan. Ahad lepas kita mendengar dari Pastor Daniel tentang keberhasilan dalam kebenaran iman, yaitu berhasil dengan mendekat kepada Tuhan dan berhasil membawa kemuliaan Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat lanjutan siri dibenarkan oleh iman dengan topik pembebasan sempurna. Mari kita baca bersama-sama di Roma 6 ayat 1-23. Tapi karena masa kita hanya akan baca ayat 17-23. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau telah memberikan kami kehidupan. Dan lebih daripada itu Tuhan, Engkau telah memberikan kami keselamatan Tuhan. Dan karena itu kami hari ini mau membukakan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Dan biarlah Engkau saja yang berbicara melalui kata-kata rema kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, kita menyadari bahwa undang-undang atau peraturan tidak boleh menyelamatkan manusia. Malah, manusia memiliki kecenderungan untuk melanggar peraturan. Contohnya, kalau kamu tengok anak kecil usia 3 tahun, kamu katakan kepada dia, jangan pegang lilin atau api lilin. Semakin kamu cakap jangan, semakin dia mau mencoba. Betul tidak? Itu yang terjadi pada saat saya masih kecil. Jadi pada saat saya pegang api lilin tersebut, baru saya rasa sakit. Dan saat itu baru saya tahu bahwa ya, saya tidak boleh memegang api lilin karena itu akan membakar tangan saya dan saya akan merasa sakit. Itulah sikap semula jadi manusia, karena kita dilahirkan dengan hati yang berdosa. Apabila kita melihat betapa gelapnya hati manusia, maka kita menyadari betapa baiknya Tuhan kita yang telah menghantar anaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Manusia juga selalu menginginkan kebebasan. Namun, manusia tidak menyadari kebebasan yang sempurna bukanlah terlepas dari kekangan peraturan atau dengan memberontak. Dan itu yang sering manusia lakukan dengan peperangan, dengan pemberontakan, dan bahkan dengan memberontak daripada Tuhan pada masa permulaan, yaitu pada saat Adam dan Hawa. Tetapi sebenarnya pembebasan yang sempurna dapat dinikmati dengan hidup dalam kebenaran iman.
Karena itu hari ini kita akan melihat daripada Paulus, apa yang Paulus katakan tentang kebebasan di sini, di mana Injil membawa pembebasan, terutamanya pembebasan daripada dosa kedagingan. Paulus memberi gambaran seorang hamba dan dia menggunakan sebagai ilustrasi bagaimana orang yang beriman berbeza dengan orang yang tidak beriman. Ada 3 perkara bagaimana kita dapat memiliki pembebasan yang sempurna. Yaitu pertama, kita perlu mati kepada tuan kita yang lama. Yang kedua adalah menolak tuan lama kita. Dan yang ketiga itu mengikuti tuan baru kita. Yang mari kita lihat kepada poin yang pertama, yaitu mati kepada tuan yang lama. Di dalam ayat keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi sebagai orang yang beriman, adakah kita akan terus berdosa? Adakah kita akan terus hidup dengan cara yang sama sebelum kita menerima Yesus? Paulus menanyakan di dalam ayat pertama, yaitu jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Tuhan? Pertanyaan itu sangat mengelirukan. Tetapi banyak orang yang telah menggunakan alasan ini untuk membenarkan gaya hidup berdosa. Pada awal 19.000 ada seorang ahli nujum bernama Gregory Rasputin. Yaitu dia adalah seorang ahli nujum yang sangat terkenal. Kenapa? Karena dia dikenali sebagai seorang yang dapat menyembuhkan orang secara rohani. Dan dia mempunyai pengaruh yang besar, terutamanya di kalangan keluarga di Raja Rusia, Romanov, di mana pada tahun-tahun mereka memerintah. Dan tetapi kehidupan dia tidak benar di hadapan Tuhan. Dia mengatakan cara terbaik untuk mendekat kepada Tuhan adalah dengan berbuat dosa, terutamanya dosa kedagingan. Karena itu kehidupan dia sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dia sering tidur dengan wanita-wanita dan minum sampai mabok. Dan istri dan anaknya tetap setia kepada dia karena berpikir bahwa itu adalah ajaran yang benar. Tetapi gaya hidupnya sangat tidak benar dan tidak benar di hadapan Tuhan. Dan kemudian akhir daripada kehidupannya sangat tragis, di mana dia mati, dibunuh, dan mayatnya ditemui di sungai yang beku. Saudara-saudari, inilah kehidupan yang manusia pikir adalah kebebasan, tetapi akhirnya membawa kepada maut. Dan kemudian Paulus menjawab daripada pertanyaan yang tadi saya katakan tadi di ayat 1, yaitu jawaban daripada pertanyaan apakah kita tetap dapat terus berdosa sehingga kasih karunia Tuhan akan bertambah? Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Kenapa? Karena kita telah mati dari dosa. Pada saat kita menerima Yesus, kita telah mati dari dosa. Dan sekiranya jika kita mati dari dosa, dan kita telah mati untuk dosa-dosa di dalam hidup kita, bagaimana mungkin kita boleh hidup di dalamnya lagi? Dan juga kita tidak dapat hidup di dalam dosa, dan kita tidak mau hidup di dalam dosa karena kita bukan lagi hamba kepada dosa. Kasih karunia Tuhan bukanlah alasan untuk kita terus berdosa. Apa maksudnya dari mati dari dosa? Ilustrasi yang akan saya kongsikan adalah seorang hamba dan tuan. Jadi jika seorang hamba mati, maka perjanjian antara hamba dan tuan itu tidak lagi berlaku atau no valid. Jadi apapun perjanjian yang ada itu tidak lagi berlaku karena hamba itu telah mati. Dia bukan lagi hamba kepada tuan itu karena dia telah mati. Jadi begitu juga ilustrasi ini dinyatakan di sini pada saat kita mati oleh dosa-dosa kita, maka kita bukan lagi jadi hamba kepada tuan dosa karena kita perjanjian itu telah dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Amen. Gambaran ini seperti pembaptisan air. Pada saat kita masuk ke dalam air,
ianya melambangkan kematian kita dari dosa dan diri kita yang lama. Dan pada saat kita keluar daripada air, itu melambangkan kehidupan kita yang baru, sama seperti Kristus dibangkitkan dari kubur. Jadi pada saat kita dibangkitkan dari kubur, dibangkitkan daripada air, saat itu kita bukan lagi hamba kepada dosa, tapi kita adalah hamba kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dan poin yang kedua, pada saat kita pembebasan sempurna adalah pembebasan di mana kita mau menolak tuan lama kita. Di dalam ayat ke-12 sampai 14 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Sebab serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai anggota orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Saudara-saudari, ayat ini menyatakan kepada kita bahwa kita dapat menolak dosa, karena kita sekarang memiliki pilihan. Amin. Mari kita kembali melihat gambaran seorang hamba dan tuannya. Dosa adalah tuan kita sebelum kita mengenal Yesus. Tetapi sekarang, pada saat kita mengenal Yesus, kita memiliki tuan yang baru. Jadi tuan lama kita adalah dosa dan kejahatan. Tetapi tuan baru kita adalah Tuhan Yesus dan kebenaran. Oleh karena itu kita telah mati dari dosa. Kamu tidak lagi mau hidup dan menjadi hamba dosa. Jadi saya mau tekankan di sini, yaitu kamu tidak mau, bukan kamu tidak boleh. Karena itu adalah pilihan. Kamu memiliki pilihan untuk tidak melakukan apa yang dapat menghancurkan kehidupan kamu. Amin. Oleh itu janganlah biarkan dosa memerintah dalam diri kita lagi. Dosa telah kehilangan cekaman dalam hidup kita. Pikirkanlah burung yang telah dikurung. Apabila sangkar terbuka, burung itu bebas terbang di langit, dan burung itu tidak akan kembali lagi kepada sarang tersebut. Amin. Begitu juga dengan kita. Kita tidak boleh, kita telah dibebaskan oleh Tuhan. Kita memiliki kebebasan di dalam Tuhan, dan kita ada pilihan di dalam hidup kita untuk hidup benar dan tidak kembali kepada dosa. Mungkin kita masih menjadi hamba dosa dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita masih berada di dalam tubuh fana kita saat ini. Tapi ianya akan mengaburkan kalau kita terus melakukannya dan kita menjadi kebal, maka itu akan mengaburkan gambaran baru di dalam Kristus Yesus di dalam hidup kita. Sebenarnya tujuan kita di dalam hidup kita, kita masih di dunia ini adalah agar kita menjadi semakin seperti Kristus, supaya kita disiapkan untuk kehidupan yang kekal. Jadi jika kita terus hidup di dalam dosa, maka kita tidak dapat mendekat kepada rupa Kristus. Amin. Contoh yang mau saya berikan pada hari ini adalah, contohnya yaitu sebelum kita menerima Kristus, kita seperti berada di dalam tempat yang berlumpur, di mana kita dilumpuri dengan lumpur dan kita bermain dengan lumpur. Dan pada saat kita menerima Yesus, kita seperti mandi dan dibersihkan dari segala lumpur, dan kita memakai pakaian yang baru. Dan dengan image yang baru seperti itu, contohnya seperti masa gawai, kalian pakai baju baru, kalian akan merasa sangat senang, bukan? Dan kalian mau pergi ngabang, dan kamu pergi kemana saja sesuka hati karena kamu nampak cantik dan juga bersih. Tetapi kalau kita kembali bermain lumpur dengan pakaian yang cantik tersebut, dengan image yang baru itu, kita akan mengotori diri kita lagi, dan kita tidak akan bebas. Betul tidak? Kalau kamu memiliki pakaian yang berlumpur, maukah kamu pergi ke tempat lain, mengabang ataupun berjumpa kawan? Tentu tidak, karena kamu merasa kotor dan merasa malu. Amin.
Jadi begitu juga dengan diri kita. Jika kita sudah bersih dan diselamatkan oleh Tuhan, kita telah bersih daripada segala dosa dan kita kembali berdosa, maka kita akan mengotori tubuh dan kehidupan kita yang baru di dalam Tuhan. Amen. Maka kita akan terkekang dan akan kehilangan kebebasan kita, di mana kita tidak lagi berani untuk keluar. Sama seperti Adam dan Hawa pada saat mereka berdosa, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mereka kotor atau tidak benar di hadapan Tuhan. Amen. Jadi itulah tipu muslihat iblis, di mana dia mau kita kembali kepada kehidupan yang penuh dengan dosa atau berlumpur, sehingga kita kehilangan kebebasan yang sempurna di dalam hidup kita yang seharusnya bebas di dalam Tuhan dengan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, itulah kebebasan yang sempurna, di mana kita tidak takut berhadapan dengan Tuhan dan berhadapan dengan manusia, karena kita hidup benar. Amen. Karena itu saudara-saudari, walaupun kadang sulit dan ada besar kecenderungan untuk manusia kembali bermain lumpur, atau tinggal atau kembali kepada kehidupan yang lama, kita yang berdosa. Tapi ingatlah bahwa kita memiliki choice. Kita memiliki pilihan, saudara-saudari. Katakan pada diri kita saat ini, saya memiliki pilihan. Pilihlah untuk datang kepada Tuhan. Pilihlah untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka kita akan mengalami pembebasan yang sempurna. Amen. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah mengikuti Tuan baru kita. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu peroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahan ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi Paulus menanyakan di dalam ayat yang ke-15, adakah kita akan terus berdosa agar kasih karunia Tuhan bertambah? Jawabannya tetap sama, yaitu sekali-kali tidak. Mari kita kembali melihat analogi seorang hamba. Kalian dapat melihat perbezaan antara tuan lama dan tuan baru Anda seperti yang terlihat di screen. Yaitu pada saat kita masih berdosa dan sebelum kita menerima Yesus, kita adalah hamba kepada dosa. Dan kita bebas saat itu sebenarnya. Kita pikir kita bebas, yaitu kita bebas daripada kebenaran. Di mana kita buta terhadap kebenaran. Dan pengalaman yang ada di dalam hidup kita saat itu adalah perasaan malu, perasaan takut, perasaan yang terhina, dan takdir apa di masa depan, yaitu takdir pada saat kita menjadi hamba dosa adalah kematian. Amen. Dan jika pada saat kita menerima Yesus, kita menjadi hamba kepada Tuhan, dan kita memiliki kebebasan, yaitu kebebasan daripada dosa. Kita bebas daripada dosa, karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Dan pengalaman saat kita masih dalam dunia ini adalah kita mengalami kekudusan. Kita merasakan diri kita bersih dan kudus karena kita memakai jubah baru, yaitu jubah Kristus di hidup kita. Dan apakah takdir ataupun masa depan kita, yaitu kita akan memiliki kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi perbezaan lain juga yang dapat kita lihat daripada kehidupan sebelum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus adalah upah daripada dosa adalah maut. Jadi seperti jika Anda bekerja, Anda mendapat upah. Dan apabila kalian berdosa atau kita berdosa, maka kita juga akan mendapat upah. Dan upah dosa adalah maut atau kematian. Tetapi jika kita menerima Yesus, kita mendapat hadiah dengan beriman kepada Kristus, dan hadiah daripada Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Amen. Oleh itu, karena kita mempunyai Tuhan yang baru, marilah kita berjalan dan menerima Tuhan baru kita, sehingga kita dapat hidup dengan pembebasan yang sempurna, yaitu kebebasan yang daripada dosa, di mana kita berjalan dalam kekudusan dan di dalam ajaran Yesus Kristus, dan hasilnya
adalah kehidupan yang kekal. Sebagai kesimpulan saudara-saudari, kita semua adalah manusia yang berdosa, yang telah dibebaskan dan diselamatkan oleh Kristus Yesus. Dan apabila kita meletakkan iman kita kepada Kristus, Yesus menjadi Tuan baru kita. Karena itu kita perlu berhenti berdosa. Kita perlu mati dari segala dosa yang lama. Dan kita perlu menolak segala cobaan dan bisikan iblis yang menggoda kita untuk kembali kepada kehidupan kita yang lama, untuk kembali kepada dosa. Dan ingat bahwa kita memiliki pilihan. Segalanya ada di tangan kita untuk mengatakan tidak kepada segala cobaan ataupun bisikan iblis. Amin. Karena kita memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Dan kita dapat menengking segala kuasa-kuasa kegelapan. Kita dapat menengking segala pikiran-pikiran negatif. Ataupun segala cobaan-cobaan untuk melakukan hal yang tidak baik. Kita dapat tengking itu, saudara-saudari. Karena kita memiliki otoritas. Dan kita juga memiliki Roh Kudus yang dapat menolong kita. Jadi jika kita merasa sangat sulit bagi kita untuk keluar daripada dosa lama kita, mintalah pertolongan daripada Roh Kudus. Minta Roh Kudus untuk bekerja. Katakan, Roh Kudus, tolong saya untuk melepaskan saya dari segala kebiasaan saya yang tidak baik dan tidak benar. Segala dosa yang membelenggu saya. Amin. Karena itu saudara-saudari, mari kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuan rumah baru kita. Pada saat kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuan rumah di dalam hidup kita dan hati kita, maka kita akan dapat hidup dengan kebebasan yang sempurna. Dan kita akan hidup lebih daripada pemenang. Karena kita memiliki Dia yang akan menuntun kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi tentang keselamatan. Bahwa kami diselamatkan dengan darah Yesus. Sehingga kami dibebaskan daripada segala dosa. Sehingga kami telah dibebaskan dari segala kebiasaan dan kehidupan kami yang lama Tuhan. Dan Engkau telah memberikan kami hadiah yang terbesar, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Karena itu Tuhan, bantu kami di dalam kehidupan kami dalam dunia ini Tuhan Bapa, untuk menolak segala dosa-dosa di dalam kehidupan kami Tuhan Bapa. Dan ajar kami untuk memiliki kebijaksanaan, untuk memilih yang benar dan memilih Engkau setiap kali Tuhan. Memilih Yesus setiap kali. Memilih apa yang benar Tuhan setiap kali. Memilih menaati firman-Mu setiap kali ada godaan ataupun cobaan daripada iblis. Karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan kami memiliki pembebasan yang sempurna Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami pada saat kami mengenakan jubah keselamatan kami Tuhan. Kami tidak mau lagi mengotori jubah kami dengan dosa Tuhan. Dan jika kami silap langkah Tuhan, maafkanlah kami Tuhan. Tuntunlah kami kembali dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kembali kepada jalan yang benar Tuhan. Dan karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau kami memiliki pembebasan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudari karena telah bersama dengan kami di dalam kebaktian online pada hari ini. Jumpa minggu hadapan. Ku pandang gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, kau bersamaku. Hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Kau besertaku, kau menjagaku. Kau kuatku, kau imanku, kau berikan harapan baru. Kaulah segalanya, oh tiada yang mustahil.
ku pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, imanku pun bangkit, kau besertaku.